Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pengujian dengan Apache GMeter dengan mata kuliah teknik pengujian perangkat lunak. Anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada saya sendiri, Salman Al-Haritsi, kemudian ada Syahira Trimailina, ada Habib Aulia Lesmana, ada Muhammad Syahdifa Lubis, dan ada Fitri Desrianti Harahap. Nah, pendahuluan performance testing adalah proses pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji kecepatan, waktu respons, stabilitas, keandalan, skalabilitas, dan penggunaan resource perangkat lunak di bawah beban kerja tertentu. Jadi, tools Apache GMeter ini ada untuk memudahkan kita melakukan performance testing itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail ya apa itu Apache GMeter. Nah, GMeter adalah alat pengujian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur kinerja berbagai layanan perangkat lunak dan produk. Alat ini bersifat open source. Jadi GMeter ini bersifat open source dan bisa digunakan oleh siapa saja secara gratis gitu. Meskipun GMeter dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java, alat ini dapat digunakan untuk menguji aplikasi web yang ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi dengan bahasa pemrograman apapun bisa dijalankan dengan software GMeter ini. GMeter digunakan terutama untuk melakukan pengujian beban atau load testing, pengujian kinerja atau performance testing, dan pengujian fungsional atau functional testing. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu fitur utama Gmeter. Yang pertama itu ada thread group. Elemen dasar dalam Gmeter yang memungkinkan pengguna menentukan jumlah virtual users atau pengguna virtual. Yang kedua, samplers. Menentukan jenis permintaan yang akan dikirimkan ke server seperti berbagai protokol. Yang ketiga, listener. Mengumpulkan dan menampilkan hasil pengujian. Yang keempat, timers. Mengontrol jeda antara permintaan-permintaan yang dikirimkan oleh pengguna. Yang kelima, assertion. Memverifikasi respon dari server, memastikan bahwa data yang dikembalikan sesuai dengan harapan. Oke, next. Yang keenam yaitu config elements. Menyediakan konfigurasi tambahan untuk pengujian seperti pengaturan variabel, input dinamis, atau parameter default untuk sampler. Yang ketujuh, preprocessor. Digunakan untuk melakukan tindakan sebelum permintaan dikirim ke server. Yang kedelapan, post processor. Digunakan untuk mengekstrak data dari respon server setelah permintaan dikirim. Next. Oke, baik. Penggunaan Gmeter. Yang pertama, uji beban atau load testing. Menggunakan seberapa besar aplikasi dapat menangani banyaknya permintaan dalam waktu bersamaan. Yang kedua, uji stres atau stress testing. Memeriksa batas maksimal aplikasi sebelum mengalami kegagalan. Yang ketiga, volume testing. Mengukur kinerja aplikasi dengan jumlah data yang besar. Yang keempat, uji skalabilitas atau scalability testing, memeriksa kinerja aplikasi saat kapasitas pengguna atau data meningkat. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Nah, selanjutnya ada arsitektur Gmeter, yang mana arsitektur ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan saat Gmeter. Yang pertama itu test plan, merupakan elemen paling atas dalam hierarki Gmeter. Yang kedua, thread group, mewakili sejumlah pengguna virtual yang akan menjalankan permintaan atau request ke aplikasi yang sedang diuji. Yang ketiga, sampler, mengirimkan request ke server dan merekam responnya. Tahapan keempat itu listener, mengumpulkan dan menampilkan hasil pengujian dalam berbagai format. Yang kelima, logic controller untuk mengontrol alur eksekusi dan test plan. Yang keenam, config elemen mendefinisikan konfigurasi umum yang dapat digunakan oleh beberapa elemen lainnya. Yang ketujuh, timer untuk mengatur waktu tunda antara dua permintaan yang dikirimkan oleh thread. Dan tahapan terakhir ada assertion, memeriksa apakah respon dari server sesuai dengan yang diharapkan. Baik, selanjutnya itu adalah instalasi Gmeter. Nah, langkah pertama itu adalah mengunduh Gmeter dari situs resmi Apache Gmeter, yaitu https gmeter.apache.org. Nah, langkah yang kedua itu adalah extract file zip dan simpan di folder program file.
Nah, kemudian Gmeter membutuhkan Java untuk berjalan. Nah, jadi pastikan Java Development Kit atau JDK itu sudah terinstall. Nah, yang keempat, setelah menginstal JDK, tambahkan pack Java ke environment variable. Yang kelima, jalankan Gmeter dengan membuka file apache gmeter.jar di folder bin. Nah, jenis-jenis pengujian kinerja di Gmeter yang pertama ada uji beban atau load testing, yang kemudian ada uji stres atau stress testing, kemudian ada tiga uji ketersediaan atau shock testing, kemudian ada uji lonjakan atau spike testing, yang kelima ada uji konkurensi atau konkurensi testing. Baik, selanjutnya ada analisis hasil pengujian Gmeter. Yang pertama ada view result tree yang menampilkan respon dari setiap permintaan secara rinci. Yang kedua ada summary report menampilkan ringkasan pengujian termasuk waktu rata-rata, throughput, dan jumlah kesalahan. Ketiga ada graph result menampilkan hasil pengujian dalam bentuk grafik untuk visualisasi kinerja. Dan yang keempat itu ada view result in table, yaitu menampilkan hasil pengujian dalam format tabel yang mendetail. Selanjutnya kelebihan Gmeter. Yang pertama itu open source, gratis dan dikembangkan secara aktif oleh komunitas Apache. Yang kedua multi-threading, dapat melakukan pengujian terhadap banyak pengguna secara bersamaan. Yang ketiga cross-platform, Gmeter dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Yang keempat ekstensi dan plugin. Tersedia berbagai plugin yang dapat memperluas fungsionalitas Gmeter. Keterbatasan Gmeter. Yang pertama, konsumsi memori. Saat menguji dengan jumlah pengguna yang sangat besar, Gmeter bisa memakan banyak memori. Yang kedua, antarmuka GUI berat. Saat bekerja dengan pengujian yang kompleks, GUI Gmeter bisa menjadi lambat. Dan yang ketiga, terbatas untuk testing front-end UI. Gmeter lebih fokus pada pengujian back-end atau API, bukan pengujian front-end. Terus yang pertama itu adalah uji beban atau load testing. Nah, load testing digunakan untuk melakukan pengujian bagaimana aplikasi atau sistem berperforma saat dihadapkan pada beban tertentu. Nah, misalnya ketika banyak pengguna virtual itu mengakses aplikasi secara bersamaan. Nah, hal ini dapat menilai seberapa mereka aplikasi bisa menangani jumlah pengguna yang semakin meningkat sebelum mulai mengalami penurunan kinerja. Pada load testing ini saya menggunakan website WebAware, yaitu https://uware.ac.id. Nah, di sini kita buat langkah pengujiannya. Ini saya buat ini terlebih dahulu. Nah, langkah pertama yaitu kita menentukan test plan. Di sini saya memberikan nama load testing. Kemudian kita tambahkan thread-nya di sini thread group. Nah, thread group ini saya memberikan nama aware. Nah, kemudian di sini saya ingin mencoba sebanyak 100 pengguna dengan periode itu selama 1 second dengan loop atau loopnya itu 1 kali saja. Nah, kemudian kita tambahkan samplernya. Di sini saya menggunakan HTTP request. Kemudian pada HTTP request ini saya menggunakan server aware tadi yaitu aware.ac.id. Dengan path-nya itu membuka halaman beranda saja. Nah, kemudian di sini saya tambahkan listener-nya itu adalah result in table, kemudian kita tambahkan sampelnya listener-nya lagi itu summary report. Nah, langsung kita coba tesnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Gmeter sedang memproses testingnya.
Nah, oke, prosesnya telah selesai. Di sini kita lihat hasil result in table-nya. Nah, di sini dapat kita lihat dari 100 pengguna ini, web ini masih dapat menangani beban sebanyak 100 pengguna ini dengan baik. Dapat dilihat dengan statusnya itu tidak ada yang error. Nah, kemudian pada summary report, nah di sini kita lihat bahwa penguji ini untuk melihat seberapa baik website ini dalam menangani permintaan, yaitu dengan menguji HTTP request-nya. Nah, server membutuhkan waktu selama rata-rata itu 18,6 detik, 18 detik untuk merespon setiap permintaan. Nah, dengan waktu respon tercepat yaitu sekitar 2 detik dan waktu yang paling lama itu sekitar 33 detik. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada error yang tercatat selama pengujian. Nah, artinya semua pengujian itu, semua proses permintaan itu diproses dengan baik atau dengan sukses. Nah, kemudian throughput-nya di sini, throughput-nya di sini dapat kita lihat bahwa throughput-nya ini rendah, yaitu sekitar 2,8 permintaan per detik, yang menunjukkan bahwa server mungkin tidak mampu menangani permintaan lebih cepat. Nah, kemudian penyimpangan standar itu di sini penyimpangan standar yang tinggi yaitu sekitar 8,1 detik yang menunjukkan variasi yang besar dalam waktu respon, sehingga waktu responnya ini bisa dianggap tidak konsisten antara waktu maksimal dan waktu tercepat dan waktu terlamanya. Nah, ukuran data yang diterima server yaitu cukup besar, yaitu sekitar 238 kilobyte per permintaannya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan load testing. Oke, baik, selanjutnya yaitu stress testing. Stress testing adalah metode pengujian yang dilakukan dengan memberikan beban melebihi batas normal atau kapasitas yang diharapkan pada aplikasi untuk menguji titik maksimum yang bisa dicapai aplikasi sebelum mulai gagal atau crash atau tidak responsif. Oke, kita akan di sini kita akan melakukan testing yaitu stress testing. Pada kali ini kita akan test case-nya yaitu website Weir. Sebelum kita tes, kita akan buka aplikasi Gmeter-nya. Oke, dilihat di sini kita beri namanya stress testing. Setelah itu kita akan tambahkan thread group-nya. Oke, pada thread group ini kita akan memasukkan jumlah user yang mau kita uji. Di sini karena kita melakukan stress testing, saya akan memasukkan 1000 user dan waktunya yaitu 5 detik. Artinya dalam 5 detik akan ada 1000 user yang mencoba memasuki website tersebut. Setelah itu kita tambahkan HTTP request, kita masukkan link Weir-nya. Setelah itu path-nya karena home yang kita uji home yaitu /. Setelah itu kita masukkan listener-nya yaitu summary report dan view result in table-nya. Oke, setelah kita tambahkan semuanya, mari kita uji stress testing-nya. Kita klik start. Oke, baik. Di sini tesnya sudah selesai. Kita akan cek di summary report-nya. Di sini dapat dilihat jumlah sampelnya itu 1000. Waktu responnya adalah rata-rata waktu responnya adalah 71 detik. Minimal responnya yaitu 3 detik, maksimum responnya itu 100 detik. Setelah itu di sini ada standar def-nya yaitu 26 detik.
errornya itu 70%. Berarti sebanyak 70% user tidak dapat mengakses atau gagal melakukan request pada websitenya. Setelah itu di sini ada throughput 9,5 second. Setelah itu transfer data. Di sini dapat dilihat yang diterimanya adalah 664 detik. Setelah 664 KB per second. Dan pengirimannya itu 2 KB per second. Dan rata-ratanya adalah 71 KB. Oke, kesimpulannya adalah website UWIR masih gagal dalam menangani server yang besar. Dapat dilihat di sini, terdapat 70% user gagal dalam melakukan request. Jadi, server harus dioptimisasi segera meningkatkan hardware-nya, konfigurasi server, dan penggunaan load balancer agar dapat menangani beban yang tinggi dengan lebih baik dan menjaga stabilitas sistemnya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya itu uji ketersediaan atau SWOT testing, atau lebih dikenal dengan endurance testing. Adalah endurance testing sendiri adalah pengujian kinerja yang dapat dilakukan dalam waktu yang lama untuk memastikan apakah aplikasi mampu menangani beban normal selama periode yang panjang tanpa mengalami masalah seperti kebocoran memori atau penurunan kinerja. Oke, sekarang kita akan melakukan pengujian langsung pada aplikasi Apache JMeter. Sebelumnya kita akan membuka aplikasinya dulu. Nah, ini adalah tampilan awal pada aplikasi Apache JMeter. Nah, karena saya di sini ingin melakukan endurance testing, maka saya akan memberi nama test plan-nya endurance testing. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan threads group. Nah, di sini saya ingin melakukan pengujian endurance testing pada website PTPN 5. Nah, di sini saya akan memberikan nama PTPN 5. Selanjutnya kita akan menambahkan sampler HTTP request yang berfungsi untuk memberikan link website yang akan diuji. Nah, di sini kita akan mengcopy link websitenya. Oke, PTPN 5. Selanjutnya kita menambahkan listener. Pertama yang akan saya tambahkan itu view result and table dan summary report. Oke, di sini, di sini kita akan memberikan number of thread-nya itu 800 user dengan waktu 1200 detik atau 20 menit. Karena endurance testing ini jangka panjang, jadi kita bikin saja 20 menit dengan perulangan hanya sekali. Oke, setelah sudah, kita bisa langsung start. Oh ya, sebelum itu kita simpan dulu filenya. Bebas mau di mana. Nah, maka dia akan menjalankan proses. Oke, karena ini makan waktu cukup lama ya, dan mungkin videonya nanti cukup panjang jadinya, mungkin untuk prosesnya bisa saya skip sampai selesai nanti ya. Oke. Oke, akhirnya pengujiannya sudah selesai. Dapat dilihat di sini prosesnya makan waktu 20 menit 7 detik. Yang pertama itu kita lihat dari
label. Dapat dilihat di sini semua request itu berhasil tanpa adanya error. Selanjutnya kita buka summary reportnya. Nah, sini dapat dilihat ada total 800 request yang dikirim selama pengujian ini. Average ini adalah rata-rata waktu respons dengan waktu 1,8 detik. Dan min ini adalah waktu tercepat, menunjukkan angka 0,4 detik. Max ini adalah waktu terlama, yaitu 15,4 detik. Ini adalah standard deviation. Standar deviasi ini menunjukkan variasi dari rata-rata waktu respons, yaitu 1758. Ini adalah errornya 0, menunjukkan bahwa website ini berjalan dengan baik. Throughput ini adalah menunjukkan berapa banyak request yang bisa diproses oleh server per menitnya. Dapat dilihat di sini 39,8 request per menitnya. Selanjutnya ini adalah kecepatan data per detik, ya, kecepatan data per detiknya. Sini dapat dilihat 41,80 dengan rata-rata kecepatannya itu 64 kilobyte. Oke, mungkin hanya sekian. Terima kasih. Nah, pada testing keempat yaitu ada spike testing yang dengan artian kata uji lonjakan. Jadi uji lonjakan ini adalah jenis pengujian kinerja di mana beban pengguna meningkat secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat untuk melihat bagaimana aplikasi merespon lonjakan beban yang tiba-tiba. Baiklah, langsung saja saya akan mensimulasikan atau mentutorialkan pengujian spike testing dengan Spotify sebagai pengujian. Di sini saya sudah membuka Gmeter. Untuk pertama, test plan-nya saya ganti dengan spike testing. Untuk tahap pertama, saya akan mengkonfigurasikan HTTP request terlebih dahulu untuk membuat thread group-nya dengan nama Spotify Web. Dan di sini saya ingin memasukkan nomor 100 pengguna. Dan run up-nya ada 5 detik. Lanjut untuk membuat HTTP request-nya. Nah, untuk server name-nya, copy dari URL Spotify Web. Masukkan, salin ke server. Post saja HTTPS-nya. Untuk HTTPS request-nya memang get, karena untuk beranda 4 garis miring. Dan untuk mengetahui hasil ini, tambahkan listener summary report. Lalu di run. Kemudian, karena Spotify ini membutuhkan login, saya akan membuat HTTPS cookie manager. Nah, untuk mengetahui cookie manajernya, sebelumnya login dulu secara manual ke Spotify webnya. Kebetulan di sini saya sudah login secara manual di sini. Dan langsung saja kita salin cookie Spotify webnya.
dengan menekan Ctrl Shift I. Ini merupakan cookie Spotify manajernya, dan saya tidak akan memasukkan semua cookie Spotify ini, melainkan yang penting saja bagi Spotify. Yang pertama yaitu SPDC, yang mana SPDC ini sering digunakan oleh Spotify untuk mengidentifikasi sesi pengguna dan autentikannya. Langsung saja kita salin sesuai dengan nama tabelnya. Dengan menekan Add, lalu tinggal di copy sesuai dengan nama tabelnya. Name-nya SPDC, value-nya dan pastikan cookie sudah di copy dengan benar. Secure-nya di sini di checklist. Lanjut ke cookie yang kedua, yaitu sp_k. Kenapa cookie ini? Karena cookie ini cookie lain yang penting untuk autentika dan anonimisasi. Langsung saja disalin sp_k. Valuenya di copy, paste, domainnya juga, card-nya, dan juga di checklist. Setelah cookie manager telah disalin, maka membuat konfigurasi stepping thread group. Di sini saya ingin memasukkan 100 thread, 100 pengguna, dan first white for-nya tanpa penundaan 0, dan start-nya 10 thread. Next add-nya juga 10, white for-nya 30 detik. Finally store-nya 5 detik. Jadi penjelasan ini saya memulai dengan 10 pengguna. Kemudian saya menambahkan 10 pengguna setiap detiknya. Dan setelah mencapai total pengguna, yang 100 pengguna ini, maka 100 pengguna ini menahan beban puncak selama 30 detik. Setelah itu, dalam 5 detik, semua pengguna dihentikan. Nah, kesimpulan dari pengujian spike testing ini pada stepping thread group ini, yaitu gambar ini menunjukkan pengaturan beban terhadap yang dilakukan dengan stepping thread group, di mana jumlah pengguna virtual bertambah secara bertahap untuk menguji bagaimana sistem menangani peningkatan beban, dan kemudian mempertahankan beban sebelum secara perlahan menurunkan jumlah penggunaan di akhir. Dan hasil dari summary report ini, kesimpulannya, hasil ini menunjukkan pengujian dengan 100 permintaan HTTP yang berhasil menunjukkan tanpa error dengan waktu respon rata-rata 5 detik. 5 detik tadi. Dan throughput 7,3 permintaan per detiknya. Waktu respon bervariasi dengan standar deviasi sekitar 1,29 detik. Dan data yang diterima dan dikirim per detik cukup besar, terutama data yang diterima. Performanya bisa dibilang stabil karena tidak ada kesalahan dalam proses pengujian. Selanjutnya ada uji konkurensi atau concurrency testing. Concurrency testing ini adalah pengujian kinerja yang bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana suatu aplikasi menangani banyak pengguna atau proses yang berjalan secara simultan dalam waktu bersamaan.
Jadi pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi atau sebuah fungsi bisa menangani banyaknya request dari user secara bersamaan langsung. Pengujian ini memastikan bahwa aplikasi dapat menangani akses paralel oleh beberapa pengguna tanpa mengalami masalah seperti deadlock, race condition, atau penurunan kinerja atau error lainnya. Baik, selanjutnya pengujian konkurensi atau concurrency testing. Nah, di sini saya akan mencoba sebuah API dari Email.js. Kebetulan saya memiliki web portfolio yang di sana terdapat fungsi user bisa mengirim pesan kepada saya ke email saya. Nah, di sana menggunakan API dari Email.js dan API post gitu. Jadi saya akan mengetes apakah API ini bisa dijalankan secara simultan dengan user yang banyak yang ditentukan gitu. Apakah bisa atau tidak bisa gitu. Jadi saya langsung saja menjelaskan langkah-langkah eh, pengetesan dengan Gmeter ya, concurrency testing dengan Gmeter. Langkah pertama kita bisa menambahkan thread group ya, thread group. Terus mungkin di sini saya akan memberikan nama eh, concurrency testing. Nah, kemudian di sini kita tentukan ya, saya akan memberikan 100 user ya. Jadi secara bersamaan 100 user secara bersamaan mengirim pesan kepada saya gitu secara simultan ya dengan ramp up period itu 10 second. Jadi di sini Gmeter akan mencoba 100 user secara bersamaan mengirim pesan kepada saya. Jadi secara bersamaan mengakses API dari email.js tersebut. Nah, apakah berhasil atau tidak? Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan eh, config elemen ya. Yang pertama CSV dataset. Nah, sebenarnya di Gmeter itu banyak cara untuk menggunakan data di Gmeter gitu. Karena kan di sini saya mengetes API POST. Jadi harus ada data yang dikirim gitu, ada parameter yang dikirim. Tergantung teman-teman menggunakan API apa. Pasti misalnya kalau tes login itu kan ada API membutuhkan parameter username dan password misalnya. Nah, di sini karena saya mengirim pesan, jadi yang saya butuhkan di sini username, user email dan message gitu. Jadi saya menggunakan CSV agar nanti Gmeter bisa menggunakan data dari CSV secara berulang. Sebelumnya saya sudah membuat file CSV sebagai berikut. Ya, saya membutuhkan username, user email, dan message. Walaupun hanya terdapat 4 user di sini, dan saya tadi sebelumnya mengkonfigurasikan 100 user, Gmeter dapat melakukan perulangan user untuk mengirimnya. Ya, jadi bisa saja si John Doe ini mengirimkan 4 atau 5 kali secara bersamaan. Itu dilakukan oleh si Gmeter tadi. Nah, kemudian kita masukkan file CSV yang telah kita buat tadi. Kita cari file di mana kita letak, tinggal kita masukkan saja. Di sini saya menamakannya akun.csv. Untuk file encodingnya, kita bisa menetapkan itu UTF-8 ya, seperti pada umumnya. Nah, untuk variabel name-nya, itu kita sesuaikan dengan parameter yang telah kita buat di CSV tadi. Di sini saya ada username, user email, dan message. Tinggal kita masukin saja dengan dipisahkan berdasarkan koma ya, koma delimiter. Yang pertama ada username, kemudian ada user email, dan ada message. Oke, untuk konfigurasi yang lainnya biarkan saja secara default. Selanjutnya kita bisa menambahkan eh, konfigurasi HTTP default ya. Nah, di sini saya menambahkan konfigurasi HTTP default. Yang pertama, karena email.js itu protokolnya HTTPS, saya memasukkan HTTPS di sini. Nah, di sini adalah server name-nya api.email.email.js.com, dan di sini adalah path API-nya. Ya, di sini adalah path API-nya yang akan saya panggil nanti. Kemudian kita bisa menambahkan HTTP request, ya HTTP request di sini untuk menjalankannya. Nah, di sini sama saja seperti sebelumnya, HTTPS, ya sesuaikan dengan yang default tadi. Untuk server name-nya api.email.js.com. Untuk path-nya disamakan juga. Nah, karena di sini saya akan mengetes API POST, maka kita ganti HTTP request-nya itu menjadi POST ya. Nah, karena ada parameter yang dibutuhkan ya, karena di sini POST, kita berarti ada parameter yang harus dikirimkan ke server.
Bisa melalui parameter, bisa body data dan file upload. Di sini saya akan menggunakan body data ya, seperti yang biasanya kita kita gunakan pada Postman jikalau kita mengetes sebuah API. Saya akan copy ya, karena agak cukup panjang. Nah, di sini ini adalah request body yang kita kirimkan ke API nantinya. Karena setiap API post itu kita harus mengirimkan request body ya. Jadi setiap API itu punya ketentuan masing-masing. Teman-teman bisa baca dokumentasi API yang teman-teman ingin testing ya, ingin teman-teman uji aturan request body-nya seperti apa. Nah, kebetulan email.js ke aturan seperti ini. Ada service ID, template ID, user ID, access token, dan template params. Di sini saya memasukkan parameter dari file CSV tadi, ada username, user email, dan message gitu. Selanjutnya, karena ini testing API, kita harus menambahkan sebuah assertion ya. Assertion yaitu eh, sebentar, oh bukan assertion, kita menambahkan config element lagi, yaitu header manager. Ya, kita menambahkan headernya. Ya, sama saja kita jikalau melakukan pengujian di Postman, kita harus mengkonfigurasikan bahwa content type-nya adalah application JSON ya. Nah, di sini juga kita tambahkan bahwa content type-nya juga application JSON. Kita tambahkan content type-nya itu application JSON. Oke. Setelah kita tambahkan, kita boleh save dulu ya, teman-teman, kita boleh save dulu. Kita save. Nah, setelah kita save, kita tinggal menambahkan listener ya. Kita tinggal menambahkan listener untuk mengetahui hasil dari pengujian kita. Oke, add listener. Saya akan menampilkan hasilnya pertama berdasarkan summary report. Kemudian saya ingin menampilkannya berdasarkan result tree ya, karena ini API kita untuk mengetahui nanti error code-nya jika ada error. Kemudian saya akan menambahkan listener result table. Nah, setelah ini kita tinggal menjalankan testingnya ya teman-teman, berdasarkan konfigurasi yang telah kita config tadi, yang telah kita atur tadi. Oke. Baik, testingnya sudah selesai. Untuk 100 user, ada 100 sampel ya hasilnya. Ada 100 sampel. Di sini kita bisa lihat dari statusnya sudah beragam ya. Ada yang berhasil, ada yang error, ada yang berhasil, ada yang error gitu. Kita lihat di view result tree-nya juga ada yang berhasil, ada yang error. Kita lihat di summary report-nya. Nah, errornya sebesar 70% ya. Sebesar 70% dari 100% ada 70% yang gagal terkirim. Kita lihat di result tree-nya. Nah, HTTP request yang berhasil itu mengirimkan respon message, respon code-nya 200, berarti berhasil ya, terkirim. Ya, pesannya terkirim ke email saya. Tapi untuk yang gagal di sini respon code-nya 429 atau too many request ya. Terlalu banyak permintaan. Ya, terlalu banyak permintaan. Yang lainnya juga ya 429 too many request, 429 juga ya. Rata-rata itu 429 hasil dari pengujiannya. Nah, dari sini ya, dari summary report ini bisa kita lihat ya, errornya itu 70%. Nah, dari sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa API dari email.js tadi ya untuk mengirimkan pesan itu tidak bisa eh, mengirimkan pesan secara simultan ya, tidak sanggup. Karena kita bisa melihat errornya itu ada 70% ya. Ada 70% banyak request yang gagal ya, dan mendapatkan respon code-nya 429 yaitu too many request. Ya, jadi email.js tadi belum bisa menangani beban tinggi dengan secara simultan, secara bersamaan. Nah, jadi inilah Gmeter memudahkan kita mengetahui mentesting sebuah API tanpa harus menunggu 100 user nyata mencoba secara bersamaan API kita. Jadi di sini kita bisa langsung testing dengan thread yang disediakan oleh API. Mungkin cukup sekian dari saya. Kesimpulannya adalah Gmeter adalah sebuah alat atau software yang digunakan untuk melakukan pengujian beban dan kinerja aplikasi. Meskipun Gmeter ini open source, namun Gmeter ini menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu pengembang dan penguji untuk mengukur kinerja aplikasi dalam kondisi
pengguna yang berat atau ekstrim. Nah, jadi dengan Gmeter ini, misalnya kita memiliki sebuah aplikasi yang harus diuji dengan orang banyak, kita tidak perlu mencari banyak orang dalam pengujiannya. Kita bisa menggunakan treat yang disediakan oleh Gmeter untuk menggunakan orang-orang virtual sebagai testing kita. Dengan dukungan berbagai protokol dan fitur, Gmeter menjadi salah satu alat uji kinerja yang paling populer saat ini. Baik, sekian dari kami, kelompok 3, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.